Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Hawas. Kami dari Bawaslu Kabupaten Purworejo. Hari ini kita kembali lagi di acara podcast Lensa dengan kolega. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa di wilayah Kabupaten Purworejo. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman di pemerintahan desa. Hari ini kita undang di kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo. Beliau adalah pengurus Polosoro Kabupaten Purworejo. Nah, kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Pak Dwi Nanto, beliau adalah Sekjen Polosoro. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan juga dari Kepala Bidang Kajian strategis. Rencana strategis dan kebijakan, beliau adalah Bapak Budianto. Beliau ini adalah pengurus Polosoro di wilayah Kabupaten Purworejo di periode tahun 2022 sampai dengan di tahun 2024. 2023-2026. 2023-2026. Mohon maaf ini Pak, saya tahu saya ini. Apa kabar Kak Budi? Sehat Budi? Alhamdulillah ya. Mohon maaf ini mengganggu waktu panjenengan. Di Raya harus selalu di kantor Bawaslu ini. Iya. Tapi dari kantor saja Pak ini Pak. Dari kantor langsung ke sini kebetulan hari ini pas ada beberapa acara, minta maaf terlambat ini. Oh ya, Pak gitu juga ya Pak ya. Iya Pak, ini jadi kita ngobrol-ngobrol santai saja ya Pak yang berkaitan dengan Polosoro dan Bawaslu sampai hari ini. Jadi memang salah satu stakeholder yang ada di Kabupaten Purworejo ini khususnya dengan Bawaslu yang sudah bekerja sama, salah satunya adalah dari Polosoro. Nah, Polosoro sendiri itu mungkin bisa sekilas aja mungkin bisa digambarkan program-programnya atau mungkin organisasinya ini seperti apa mungkin Pak Dwi monggo. Ya, jadi Polosoro ini adalah organisasi lokal di Purworejo yang dulu didirikan oleh almarhum Pak Dwi Sumrohadi sekitar hampir 30 tahun yang lalu. Menjadi satu-satunya wadah yang mewadahi teman-teman kepala desa dan perangkat. Yang hari ini jumlahnya sudah 169 kades dan kurang lebih sekitar 5.100 perangkat. Jadi kebetulan Polosoro ini menjadi salah satu organisasi paguyuban kasus yang sangat terbesar karena Indonesia ya, karena jumlah kita paling banyak. Iya, jumlah desanya ya. Jumlah desanya paling banyak, otomatis jumlah anggotanya paling besar. Ini hanya di level kabupaten. Untuk kemudian level provinsi ke pusat kita ada ABSI, ada Kompesi, ada PKDI, ada AKSI dan lain-lain. Itu semua ada untuk kepala desa atau pemerintahan desa? Di dalamnya ada kepala desa dan perangkat desa. Seperti itu. Jadi udah lain halnya dengan PPDI, Polosoro juga Prasojo gitu ya Pak ya. Ya, kalau PPDI kan dia perangkat dan dia sampai level nasional ya. Kalau Prasojo itu sama dengan Polosoro tapi level lokal. Di level saja. Iya. Iya betul ya, kalau Prasojo itu sekretaris desa, PPDI perangkat desa levelnya nasional, kalau Polosoro juga levelnya lokal. Semua. Baik Pak Dwi, mungkin ini saya ke Pak Dwi dulu ya. Dan pada tahun 2022 kemarin kami di Bawaslu periode yang sebelum kami itu memang sudah ada MOU dengan Polosoro. Nah di situ memang ada, sementara kami ada wadah ini adalah mencakup kami karena sebagai lembaga pengawas tentunya kita lebih ke pengawasan partisipatif yang ada di wilayah-wilayah panjenengan gitu atau wilayah di desa-desa. Tentu ini sangat strategis sekali ketika kita menyampaikan pengawasan partisipatif. Mungkin bisa disampaikan Pak, sejauh ini dari teman-teman Polosoro, peran aktif dari Polosoro itu sendiri berkaitan dengan pemilu ataupun pemilihan atau pilkada, ini sejauh apa kontribusinya ke pengawasan partisipatif yang mungkin bisa digambarkan oleh pemerintahan desa khususnya di wadah Polosoro ini? Apa sih peran-peran yang bisa diedukasikan ke masyarakat itu? Jadi pemerintah desa ini kan memang ujung tombak ya. Jadi
ada ke depan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga semua program kementerian itu juga ujung-ujungnya adalah di Mendagri, Kemendes, semua kementerian itu ujungnya di pemerintah desa. Terkait dengan pemilu, terkait dengan kepengawasan terutama, memang kita sudah MOU dulu tahun 2022. Kebetulan saya juga sudah menjadi sekretaris waktu itu, karena ini saya menjadi sekretaris periode yang kedua, Mbak. Terus menjadi ketua gitu. Jadi beberapa hal yang kemudian kita lakukan di desa, tentu yang pertama adalah edukasi kepada warga. Setiap kali ada momen-momen pemilihan itu lewat acara-acara tahlil, acara rapat RT, dan rapat desa, musdes itu kita sampaikan. Kemudian bagaimana juga kita misalkan membantu ketika ada pengawas di level desa, ada itu. Kemudian juga menjelang pemilu kita waktu itu deklarasi netralitas baik diikuti oleh Kades dan perangkat desanya. Secara regulasi sampai hari ini Kades dan perangkat desa itu dilarang menjadi anggota politik ya, dan juga dilarang untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan baik itu termasuk kampanye, baik itu pilek atau pemilihan-pemilihan yang lain. Jadi kira-kira begitu yang kita bersama ini terkait dengan pengawasan partisipatif. Baik. Baik, berarti selama ini secara regulasi juga secara aturan, secara sosialisasi itu sudah pernah lakukan ya oleh teman-teman di kepala desa itu sendiri, bukan oleh pemerintah desa secara umum. Nah, tentunya masyarakat kan paham ya akan adanya peran dari Polosoro itu sendiri. Nah, sejauh ini mungkin Polosoro ada nggak sih sistem atau mungkin strategi bahwa ketika ada salah satu mungkin atau mungkin bukan atau mungkin sosok pemerintah desa yang bisa notabene kepala desa yang ikut itu sejauh ini di Purworejo bagaimana Pak menanggapinya kalau ada yang seperti itu? Akan dikembalikan ke mekanisme di Polosoronya atau bagaimana yang ada di Purworejo ini sebagai untuk komunikasinya seperti apa? Karena kalau secara struktural kan Polosoro dengan Bawaslu tidak terhubung secara struktur ya. Nah, kita di desa tentu bersama dengan struktur yang sudah ada, yaitu pengawas di tingkat desa, kemudian naiknya lagi nanti di Panwaslu seperti ini. Jadi memang kita sifatnya membantu, kemudian secara kultural, karena di desa ini kan biasanya salah satu sosok yang diikuti masyarakat itu salah satu diantaranya adalah Kades dan perangkat desa. Sehingga kita sampaikan himbauan-himbauan. Namun ketika ada masalah, biasanya kita tentu secara struktural melalui jalur yang sudah ditentukan oleh regulasi, mulai dari KPKD, kemudian pembatasan, dan nanti ke pengawasan di tingkat kabupaten seperti itu. Untuk masyarakatnya Pak, untuk terkait dengan pemilu pesta demokrasi yang kemarin sudah berlangsung di tahun 2024, kan berbeda-beda karakteristiknya dari satu wilayah dengan wilayah lain. Pasti punya tantangan tersendiri. Mungkin nanti bisa bercerita ya, sharing pengalaman pada saat dinamika demokrasi kemarin, pesta demokrasi di 2024 kemarin, khususnya mungkin di pilkada, mungkin ada enggak ya kendala dan mungkin tantangan-tantangan tersendiri berkaitan dengan pemilu atau pilkada kemarin. Ya, jadi kalau secara umum berjalan dengan baik ya, tapi kalau gesekan saya kira pasti terjadi. Kemudian untuk kami ini kan bukan melalui dari proses politik gitu kan. Semua kepala desa ini kan melalui proses politik yang melalui proses pemilihan. Tapi kami sendiri memang kemudian melakukan edukasi, Mbak. Saya termasuk mungkin Mas Budi juga secara konkret real, saya maju pilkades itu tanpa bagi uang Rp1 pun. Alhamdulillah dapat 90% suara gitu. Mas Budi juga sudah 3 periode malah gitu. Misalnya dari saya ini dan kita sampaikan keluarga bahwa ketika kita ingin mendapatkan sosok mungkin yang insya Allah amanah dan seterusnya diawali dari proses awal. Salah satunya proses pemilihan. Jadi ketika pilkades kita bisa full kontrol karena itu hajat kita. Cuma ketika pemilu legislatif atau kemudian pilkada kita tidak bisa terus penuhnya, tapi setidaknya kita kemudian memberikan edukasi kepada warga bercermin dari proses pilkades yang sudah dilalui di desa kami. Kira-kira begitu. Ya, berarti keren sekali ya, karena proses demokrasi atau berpolitik itu tidak hanya di pemilu atau di pilkada. Setiap hari kita pun berproses berdemokrasi dan berpolitik ya.
tentu ini sangat menarik sekali kalau nanti diobrolkan pengalaman-pengalaman Pak Dwi selaku Sekjen di Polosoro, Pak Dwi juga yang sudah 3 periode, Pak Budi, Pak Dwi yang 90% tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Ini kan menjadi pemantik yang lucu bagi mungkin desa lain, buat pemimpin yang lain. Pastinya bisa dicontoh ya Pak ya, bahwa sosok pemimpin atau leader yang ada di wilayah itu tanpa uang, tanpa money politik bisa saja jadi dan bisa menciptakan program-programnya dan merealisasikan, dan tingkat kepuasan masyarakat pasti ada ya Pak ya. Nah, mungkin apa sih Pak yang menjadi masyarakat itu percaya tanpa uang itu bisa memilih jenengan selaku kepala desa di wilayah jenengan itu? Yang pertama kita syukuri di desa kami Mbak Ida, jadi yang pertama tadi proses pilkades itu memang kita sepakat 3 calon yang ada itu tidak akan melakukan praktek money politik. Jadi tiga-tiganya memang tidak bagi uang. Ada kesepakatan dan itu dipenuhi secara utuh oleh ketiga calonnya. Jadi 3 calon ini tidak ada satupun yang membagi uang. Yang kedua memang ternyata tanpa bagi uang pun partisipasi politik saat mereka hadir ke TPS itu jumlahnya sama, cukup tinggi dibandingkan dengan minta maaf pilihan-pilihan yang biasanya membagi uang. Itu yang kedua yang kita syukuri. Yang ketiga ada proses yang mudah-mudahan menjadi budaya ya. Jadi selesai penghitungan itu jam 5 setelah maghrib, calon yang sekali datang ke rumah kami sangat suksesnya sama keluarganya, minta maaf, salam-salaman. Nah itu kemudian membantu dalam proses langkah saya ke depan itu lebih mudah. Terus akhirnya akan saya datang ke sana gitu. Artinya saya terpilih 90% itu bukan saya terpilih air saya banyak sekali enggak. Tapi mungkin ada ikatan yang kuat antara saya dengan warga. Jadi saya yakin hal politik ini sebenarnya bisa kemudian dihapus atau setidaknya dikurangi. Salah satunya dengan adanya ikatan yang kuat, ada proses pemberdayaan, ada ikatan batin yang kuat, berbasiskan program dan seterusnya. Namun kita khawatirkan atau kita perhatikan selama ini memang mayoritas pemilih kadang berpikiran pragmatis. Dari sana sosok berandil. Nah ini yang tadi perhatian kita. Kemudian gesekan. Sebenarnya tidak ada gesekan paling keras itu justru pilkades. Ya, paling keras kami kemudian langsung bersama dengan orang yang ada di dekat kita. Tapi mungkin bisa kami sejak saya maju dari 2013, 2019, selesai pilkades jam 5, habis maghrib, salam-salaman dan kerampilan selesai. Dan itu mungkin juga latar belakangnya dari SDM-nya juga tuh Pak. SDM calon, ya, SDM warga, SDM warga dan SDM calon itu juga mempengaruhi. Bisa jadi. Ya, itu juga bisa mempengaruhi dengan cara pola pikir, pola gitu, perilakunya gitu. Mungkin kalau Pak Budi karena sudah 3 periode ini mungkin bisa diceritakan, mungkin juga tanpa money politik juga mungkin ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Yang pertama itu kami kebetulan kami kan basic kami itu dari pengemudi bis, sehingga kami itu tidak asli Guyangan, tapi maju di Guyangan itu karena mertua saya yang mendorong saya supaya saya bisa di rumah dicalonkan menjadi kepala desa. Tapi kebetulan juga mungkin mertua saya yang punya apa ya power, punya nama baik lah di desa Guyangan itu, sehingga waktu itu alhamdulillah kami terpilih. Soal uang saya tidak tahu karena waktu itu kami sendiri nggak pernah pulang, nggak mengeluarkan, pokoknya itu urusan mertua. Terus yang kedua itu kebetulan waktu itu tidak ada calon lain, sehingga calon itu cuma saya dengan istri saya. Alhamdulillah itu juga bisa lancar, semuanya hadir. Terus ya kalau yang di luar kota memang nggak hadir, tapi yang di dalam desa itu alhamdulillah hadir semua. Dan waktu itu memang nggak pakai uang, tapi ketika justru selesai pemilihan itu kami ya sedikit memberikan uang ganti untuk tidak kerja lah, tapi berangkat itu tapi setelah pemilihan, bukan setelah nyoblos, bukan sebelumnya. Pokoknya kalau nyoblos, begitu nyoblos langsung ngambil itu, diberikan itu oleh orang tua saya waktu itu. Pokoknya kasihan karena ada yang meninggalkan tidak kerja gitu. Itu hanya sekedar mengganti uang, iya, untuk mengganti uang kerja. Terus yang
kemarin kami pindah desa itu di desa kami sendiri waktu itu. Sekarang di Purwosari ya, Di Pak? Purwosari ya. Dan Itu mungkin juga mekanismenya yang ditawarkan juga. ya kalau itu hanya program-program kami sampaikan, mungkin warga Purwosari juga tahu kok di desa Nguyang waktu itu kok maju semuanya gitu loh, dari jalan-jalan desa, jalan usaha tani, saluran irigasi itu bagus semua, sehingga mungkin Purwosari juga melihat seperti itu, sehingga alhamdulillah juga bisa terpilih. Itu hanya pembangunan fisik ya. iya, fisik waktu itu yang paling menonjol itu fisik. Mungkin Pak Kerandegan pun seperti itu. Waktu itu memang fisik. Kalau dari segi IT dan lain sebagainya kan baru kayak akhir-akhir ini. Tapi waktu itu awal-awal belum. Itu aja. Baik, kembali ke Polosoronya lagi nih Pak, karena Pak Dwi Budi selaku pengurus di Polosoro sejauh ini dengan Bawaslu di tahun 2024 kemarin, ada nggak komunikasi yang mungkin katakanlah untuk pengawasan partisipatifnya? Ada tidak kemarin bagaimana edukasi masyarakat pada saat persiapan pemilu di tahun 2024 kemarin? Program-program apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan seperti itu, Pak? Ya. Kalau saya kan di sekretaris, mungkin nanti bisa Mas Budi satu bidang yang membawa itu, termasuk waktu itu yang ke Solo ya Mas ya, ke Solo mewakili dari Polosoro, deklarasi netralitas dan seterusnya. Jadi mungkin nanti Mas Budi Mbak yang secara detail bidangnya yang membawa itu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk program yang dulu kita laksanakan kerjasama dengan Bawaslu, yang pertama itu perekrutan PKD itu kan juga lewat desa-desa ya Mas ya, sehingga semuanya itu desa tetap membantu, terus ada sosialisasi tentang pengawasan itu juga kami sampaikan, kecuali di dengan kecamatan Panwascam kan mengundang kita juga, kita koordinasi terus selanjutnya untuk yang waktu itu deklarasi kades dan perangkat netralitas kades dan perangkat, kita ke Solo itu juga waktu itu Polosoro mewakilkan berapa? 6 atau 7 yang berangkat ke Solo. Waktu itu yang rawuh Pak Wamendagri, Pak Aryo Bimo ya, Bimo Aryo Bimo waktu itu. Jadi memang sudah ada kerjasama sebenarnya. Jadi waktu di Polosoro itu dimohonkan hadir di Solo waktu itu ya, untuk dari netralitas. Ya, kita koordinasi juga ke sini, berangkat dari sini ya. Rapat juga di sini. Saya ingat waktu itu. Iya. Iya. Terkait dengan netralitas kepala desa. Netralitas kepala desa berangkat desa waktu itu. Pemilu dan pemilihan kemarin ya Pak ya. Baik. Untuk ini mungkin nanti dari Polosoro dari kerjasama yang akan ditawarkan nanti, karena Polosoro ini masa jabatannya 3 tahun, dan ini untuk nota kesepahaman atau nota kerjasamanya ini kan sudah habis ini ya Pak. Dan ini rencana menurut informasi mau diadakan musda ya Pak ya, Polosoronya. Ini kapan Pak? Jadi kita insya Allah Juni ini sudah ke-7. Setelah yang lama sudah 2 periode, itu secara regulasi kecuali kemudian ada perubahan, kita tidak bisa maju lagi. Jadi mungkin besok ketuanya ganti, makanya mungkin yang kemarin itu kita rencanakan nanti nunggu 2 bulan lagi, nunggu ketua yang baru biar orang minta tahu ini istilahnya. Oke. Berarti nanti untuk MU yang akan datang tentunya akan diganti atau mungkin nanti direvisi, mungkin ada masukan, ada tambahan, juga mungkin ada yang secara nama tua, terus alamat Polosoro, kontak person yang bisa dihubungi mungkin juga nanti berubah ya Pak ya. Bisa jadi mungkin juga ada pasal-pasal yang harus ditambahkan, karena di sana juga nanti ada semacam kerjasama berkaitan dengan pengawasan partisipatif yang akan dilaksanakan di desa-desa melalui desa-desa yang ada di bawah pengurusan Polosoro ini sebenarnya mau seperti apa, dan kita nanti akan disampaikan juga ya pasal-pasal yang akan datang. Nah, mungkin gini Pak, dari Polosoro harapan ke depan nanti setelah musda
mudah-mudahan sih Bapak Ketua masih di Polosoro ini masih berkomunikasi dengan Bawaslu. Tentu ada harapannya ya untuk pesta demokrasi yang akan datang nanti di tahun 2029. Pasti nanti di dalamnya itu ada keterlibatan dari Polosoro karena sudah ber-MOU dengan kami, sudah ada kerjasama. Apa sih harapannya yang nanti di tahun 2029 mungkin? Ya, jadi proses pemilihan baik itu legislatif, pilkada dan lain-lain memang saya kira menjadi titik awal perbaikan negeri ini, Mbak. Jadi ketika prosesnya diawali dengan baik, insya Allah ke depan juga akan baik. Tapi ketika prosesnya kemudian banyak hal yang kurang baik, kecurangan dan seterusnya, tentu jalan ke depan juga mungkin begitu baik. Salah dua tantangan dalam proses pemilihan itu kan yang pertama memang politik ya, yang kedua adalah netralitas, yaitu TNI, yaitu Polri, yaitu ASN, termasuk dalamnya kepala desa dan desa. Saya kira dua PR besar ini yang kemudian harus kita selesaikan secara bersama-sama, bukan sekedar sangat formalitas, bukan sekedar hanya tampak di permukaan, tapi betul-betul harus tuntas sampai ke bawah. Nah, salah satunya tentu memang edukasi keluarga yang terus-menerus secara aktif itu teman-teman keluarga dan perangkat menyuarakan ini kepada masyarakat untuk kemudian bagaimana proses pemilihan besok itu berjalan dengan baik, sesuai hati nurani dan tidak ada kecurangan. Jangan sampai kemudian kita menyesal hanya karena proses atau pembagian yang sedang itu kan masa depan bangsa ini. Nah, itu saja itu PR kita, jadi bukan sekedar formalitas kita, tapi jujur saja karena teman-teman kepala desa terutama ini kan dari proses politik ya. Kalau kepala desa memang sekarang ini lebih banyak mereka terjaring karena kapasitas, karena kemudian kemampuan. Tapi khusus kepala desa mayoritas ini kan memang dia terpilih proses politik. Ya pasti. Nah, bisa jadi kemudian dia juga ketika melangkah ke depan dia butuh juga cantelan-cantelan gitu kan. Ketika ada pilkada, dia ini bupati yang nanti bisa bantu saya ngasih aspirasi nih, lalu bupati yang bisa melindungi saya tidak melakukan ke inspektorat gitu. Nah, ini calon yang kita legislatif yang kira-kira bisa nanti memberikan ke kesulitan dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang perlu diantisipasi dan itu yang terjadi di lapangan gitu. Jadi bukan sekedar administratif, tapi memang harus kita perbaiki secara bersama-sama sistem ini karena ini menentukan masa depan bangsa kita ke depan. Wah, sangat ini sekali berat ya Pak ya untuk ini. Jadi memang harus benar-benar bersama-sama bergandengan tangan karena proses itu adalah proses yang baik, pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Dari prosesnya yang sudah tidak baik, ya hasilnya pun tentu mengikuti seperti itu ya Pak Bu. Sehingga ini bisa menjadi contoh nanti, mungkin nanti yang menjadi pokoknya adalah dari Polosoro yang bisa mengedukasi, bisa bersama-sama dengan Bawaslu bagaimana, karena Polosoro atau kepala desa, pemerintahan desa itu paling dekat sekali dengan masyarakat, sehingga bisa menjadi salah satu mitra dengan kami yang bisa mengedukasi masyarakat. Kami secara personal pasti sangat terbatas untuk pengawasannya, baik di tingkat TPS itu hanya satu, di tingkat kecamatan hanya kecamatan hanya 3, di tingkat desa hanya 1 juga. Nah, tentu sangat tidak berimbang dengan masyarakat yang harus diawasi. Sebenarnya tanpa diawasi, kalau memang sudah sadar ya Pak ya dengan apa yang tadi disampaikan jenengan, harus tidak bosan-bosan untuk mengedukasi masyarakat seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan Polosoro benar-benar bisa menjadi tangan panjang kami di Bawaslu sebagai lembaga pengawas, baik itu di pemilihan atau pemilu. Mudah-mudahan nanti ke depan Polosoro bisa selalu bermitra dengan kami dan benar-benar apa yang menjadi harapan dari Pak Dewi selaku Sekjen, Pak Budi selaku Kepala Bidang terkait dengan nanti pesta demokrasi yang akan datang ini, prosesnya baik, hasilnya pun baik. Amin. Mungkin seperti itu. Dari Pak Budi mungkin harapannya? Harapan kami ya sama, itu yang ke depan tetap netralitas itu yang utama,
terus money politik itu kalau bisa dihilangkan. Kemungkinan kalau dari awal itu semuanya menyadari hal itu, dari calon-calon sendiri seharusnya itu juga tidak mengeluarkan, saya yakin itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya terus nggak jujur calonnya memberikan uang, itu entah timnya atau siapa, misalnya pilkades seperti itu, terus nanti kebiasaan akhirnya di pileg pun seperti itu. Makanya ketika pileg itu calon semuanya tidak mengeluarkan, saya yakin itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau calon itu karena pengen jadi terus akhirnya memakai itu, ya kesulitan lah. Makanya betul yang disampaikan Pak Dwinanto, ya edukasi, itulah edukasi ke warga untuk memberikan, pokoknya kita nggak usah menerima uang, yang penting program-program apa yang disampaikan itu yang bagus, yang kita pilih, mungkin seperti itu. Ya, berarti Bu Kiril sudah ada di Kerandegan ya Pak ya, di desa apa di level desa. Di level desa. Kalau pilkades bisa, makanya pileg ini ya belum. Tanpa mengeluarkan uang, gitu, tanpa money politik, itu pun program bisa terrealisasi. Tinggal bagaimana kita mengedukasi masyarakat memilih pemimpin yang baik dan benar dan amanah. Seperti itu ya Pak ya. Saya ini Mbak nambahkan, saya juga punya pengalaman ya di luar konteks pilkades ya. Iya. Istri saya pernah menjadi caleg untuk DPRD provinsi untuk sebuah partai. Alhamdulillah dapat suara by name-nya itu lebih dari 10.000, dan kami tidak bagi uang serupiah pun. Kita berdasarkan kekayaan, kemudian track record juga. Ya, salah satunya misalkan begini, warga saya itu sekarang kita tanpa konflik kan, harus 3 periode. Nanti gantinya Pak Kades harus Bu Kades gitu. Bukan saya nggak punya aib, tapi mereka merasakan kemanfaatan. Misalkan para petani yang dulunya kalau mereka kemarau harus bikin pompa, bikin sumur, beli pompa itu, sejak saya jadi Kades mereka menikmati irigasi gratis selama 13 tahun ini. Ya, dengan tenaga surya. Itu. Nah, adanya mereka ada ikatan kan Mbak? Iya, ada betul. ikatan. Mereka bilang Pak Kades besok maju lurah lagi. Kalaupun calon lain bagi 1 juta, Pak Kades nggak usah bagi. Kita tetap milih Pak Kades. Nah, itu contoh saja bahwa sebenarnya bisa money politik dalam level tertentu, kemudian bisa diminimalisir atau syukur-syukur dihilangkan. Tadi di level legislatif pun saya pernah mempraktekkan, ternyata bisa dapat 10.000 suara by name tanpa bagi uang serupiah pun, berbasiskan kedekatan dengan teman-teman Kades, tak datangi aku dibantu seperti itu. Kita punya tawaran program seperti ini. Artinya bisa, Mbak. Tapi tentu ini perjuangan berat. Perjuangan yang sangat berat dan prosesnya juga sangat luar biasa gitu. Mungkin itu ya Pak ya. Mungkin bincang-bincang terkait dengan Polosoro kita cukupkan sampai di sini mungkin ya Pak ya. Nanti sebenarnya ini terkait dengan waktu, karena kita sebenarnya ingin menggali lebih dalam terkait dengan proses-proses demokrasi yang ada di desa. Nanti kita sambungkan dengan pengawasan, bagaimana partisipatifnya di masyarakat di tingkat desa seperti apa di pemerintahan desa. Demikian gitu Pak Dwi, Pak Budi, terima kasih ini atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Kami mohon maaf ini mengganggu waktu panjenengan. Enggak. Sehingga dan kami sangat berterima kasih dari Bawaslu dan bisa hadir di acara podcast kali ini. Terima kasih.